berikutnya adalah Mbak Novita Sari. Nah, hai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Novi, dari contekan yang saya terima, aku baca bahwa kamu memulai profesi kamu ini dari usia yang sangat muda. Apakah itu memang cita-cita kamu dari kecil atau memang kesempatannya datang sehingga kamu ambil kesempatan itu atau bagaimana? Kamu boleh cerita nggak, Mbak? Ya, sebenarnya untuk menjadi seorang kamera person itu sama sekali nggak kepikiran sih, Mbak. Nggak kepikiran. Karena dimulai dari masuk SMK di jurusan multimedia itu ada mata pelajaran yang tentang audio video. Terus satu kelas kami membuat film-film pendek gitu. Terus kok tertarik di audio video ini. Jadi kayak coba cari kampus yang ada jurusan audio videonya waktu itu. Oke. Jadi ketemulah sama kampus MMTC Yogyakarta. Di Jogja. Iya, di Jogja. Jadi saya mendaftar di kampus itu, kebetulan di jurusannya yang teknik karena memang kebetulan saya tidak begitu menekuni bagian teori atau di depan layar seperti itu. Jadi saya mengambil jurusannya memang teknik. Teknik. Iya, jurusannya teknik. Jadi selama kuliah di MMTC itu kebetulan setiap semester kita ada tugas untuk membuat film atau membuat produksi televisi dan juga membuat dokumenter gitu. Nah, waktu selama kuliah itu saya sama sekali nggak ada mengambil job desk kamera sebenarnya. Saya justru lebih tertarik dengan audio dan lighting. Oke, terus? Ya, terus karena kuliah di MMTC itu kan biayanya lumayan ya. Iya. Apalagi kalau praktek-praktek. Jadi sembari mencari sampingan di luar, kebetulan dari kakak-kakak senior yang sudah lulus itu ada tawaran, mau nggak freelance jadi kamera person. Dimulai dari situlah saya mulai menekuni kamera, jadi kamera person. Terus setelah itu masih di Jogja? Iya, masih di Jogja, masih sambil kuliah. Masih sambil kuliah. Iya. Terus setelah lulus kuliah, memang rencananya pengen kerja di TV, tapi tidak menyangka bahwa akan menjadi seorang kamera person. Karena pengalaman pekerjaannya itu memang menjadi kamera dan kebetulan Net TV itu membuka dua lowongan kamera person dan juga lighting person. Nah, waktu itu saya mendaftar di keduanya dan kebetulan rezekinya dipanggil di kamera person. Jadi sampai saat ini pekerjaan pertama saya setelah lulus kuliah itu di Net TV sebagai kamera person. Jadi kamu berangkat ke Jakarta untuk jadi kamera person dan sampai dengan sekarang. Iya. Luar biasa, hebat sekali. Sekali lagi tadi tepuk tangannya malu-malu. Terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi banyak yang bilang bahwa kesempatan untuk bekerja di dunia sinematografi itu hanya terpusat di kota-kota besar. Tapi Mbak Novi sudah membuktikan bahwa meskipun dari luar kota, dari Jogja, tetap saja bisa berkarya ke Jakarta. Iya, hebat kamu, Mbak. Umur kamu sekarang? Umur saya sekarang masih 26 tahun. Kamu mulai bekerja di usia? 22 tahun. Tuh kan, luar biasa. Wow. Inilah anak-anak muda yang pantang mundur. Anak-anak muda yang selalu memiliki visi ke depan untuk mendapatkan yang terbaik tanpa harus menunggu. Ya, Mbak. Udah punya pacar belum? Belum. Why? Kenapa, Mbak? Yang cowok-cowok ini dengerin dulu, kenapa belum punya pacar? Lebih ke karena belum kepikiran kali ya, Mbak, terlalu asik bekerja jadinya untuk mencari pasangan kayaknya nanti dulu deh, kerja dulu. Prioritasnya nanti aja ya, dimundurin. Betul. Hebat kamu, pokoknya sukses terus ya, Mbak. Oke, berikutnya adalah Mbak Rizky Dini Hari. Mbak Kiki ya panggilannya. Hai Mbak Kiki. Oke, Mbak Kiki, kamu itu pengalamannya udah di mana-mana ya. Kamu udah nyobain segala macem. Itu awalnya gimana sih, Mbak? Awalnya aku sekolah di sekolah film juga. Terus tahun 99 aku mulai magang. Magangnya saat itu di tahun itu sinetron lagi rame-ramenya gitu, tapi belum stripping, masih mingguan, masih weekly. Itu saya paham tuh. Oke, terus? Terus dari tahun 99 sampai di dari 99 ke 2005 saya udah ngerasain juga di sinetron, saya nyobain Askam di
film, jadi luder segala macam. Itu udah. Nah, di tahun 2005 ditawarin sama sutradara sudah almarhum Noto Bagaskoro, aku disuruh pegang untuk megang sinetron. Aku mana berani ya megang sinetron gitu. Karena menurut aku semua itu punya uniknya. Ternyata sinetron itu lebih unik. Kenapa sinetron lebih unik? Satu, jam tayangnya yang dengan stripping kita harus punya mental. Terus kita mau buat sinetron itu bukan asal astrada ya, asal terang gambar ada, tidak. Astrada, asal Ya. terang gambar ada. Catat. Saya harus ngejagain itu warna dengan tingkat stres tinggi ya. Kalau misalkan bisa yang kita ngerjain terus untuk tayang besok dengan episode 1 hari bisa 2 episode, wah gitu kan, harus gimana gitu. Wah. Nah itu mental kita diuji di situ. Tapi ya semua aku jalanin, semua ada nikmatnya. Alhamdulillah sampai sekarang aku bisa menjalani. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Punya suka duka nggak Mbak? Punya suka duka tuh. Kalau suka kayaknya biasa banget ya. Mau denger dukanya aja Mbak? Dukanya kalau misalkan ngejain sinetron stripping kurang tidur kayaknya. Kurang tidur. Kurang tidur sama stres apa ya, ngadepin Oh jadi schedule ya. capeknya tuh lahir batin. Batin, tapi harus dinikmatin. Tapi Pak. tetap dinikmati. Benar. Karena gajiannya enak gitu kalau sinetron. Betul kan? Kelihatan ya. Ya Bang Uli ya. Oke. Tapi aku 2008 setelah aku nikah, aku stop sinetron. Oh setelah menikah stop. Kenapa? Dilarang sama pasangan? Enggak. Oh enggak, kenapa Cuman dong? Aku lebih ke kalau waktunya, kan aku bilang sinetron itu waktunya habis. Habis ya. Dan sinetron kan cuma Stasiun dan Tuhan ya yang tahu berapa lama itu akan berakhir. Dalam deh Bang Uli. Iya kan, kalau sinetron kan kapak gini. Kalau film, kalau series gitu kan kita tahu ya, syuting keluar nih schedule sekian lama, berapa hari, Ya, berapa ketahuan. minggu, berapa bulan. Kalau sinetron keluar episode berapa banyaknya hanya Stasiun dan Tuhan yang tahu. Bisa besok bisa selesai gitu. Iya, tapi itu dinamikanya. Yes. Iya kan? Ya. Tapi berarti pesannya adalah apapun uniknya setiap pekerjaan itu selalu ada berkah yang bisa dinikmati. Benar. Betul ya? Kita harus nikmatin semua pekerjaan yang kita udah ambil, resikonya apapun kita harus hadapi. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Tepuk tangan buat Mbak Kiki buat semangatnya yang sangat luar biasa. Berikutnya Mbak Mary Yuliana. Hai Mbak Mary. Nah ini dia nih, the romantic person. Hai Mbak. Hai Mbak Dia. Mbak Mary, kamu itu kan kerjanya di peliputan, news. Ya, betul ya? Lebih tepatnya ke kamera person studio sih. Sorry, kebalik saya. Maaf, Iya. kamera person di studio. Oke. Oke, banyak orang yang bilang, kerja di studio kan gampang Mbak. Cuman duduk-duduk manis, ya di depan segitu banyak peralatan, tinggal nyuruh-nyuruh beres. Bener gak sih? Sebenarnya sih ada benernya sih yang duduk itu tadi sih. Kadang kan kalau lagi still gambar. Memang kalau CNN itu kan gambarnya nggak boleh still tuh. Memang harus selalu move untuk lagi ngelit berita. Jadi kan karena memang kita alatnya nggak pakai tripod karena pakai pedestal. Memang harus gerak juga. Waktu itu memang saya juga pernah pegang Jimmy Jeep tuh Mbak Dian. Oh ya, Kepentok sama pintu yang ada di studio. iya. Itu sih yang bikin saya deg-degan juga kan, ada kabel-kabel yang copot atau apa. Waktu itu memang saya belum bisa benerin tuh karena memang masih belajar juga Iya. kan. Ya itu sih suka dukanya, terus sama ini memang harus on time sih. Harus on Disiplin time. waktu juga, memang kan juga harus live jam Iya. 5.15 pagi. Iya. Memang harus 4:30 udah harus nyampe ke kantor gitu-gitu sih. Betul. Iya, terus jarang lihat matahari ya Mbak? Iya, jadi pas masuk studio gelap, pulang gelap lagi. Itu tuh biasanya kalau pas overtime gitu Pas sih. overtime. Iya. Sering nggak overtime? Sering sih. Hai. Akhir-akhir ini sering. Oh, terus Mbak. Oke, akhir-akhir ini sering kenapa? Emang lagi banyak berita? Lagi penuh nih. Oh, lagi penuh. Ini gara-gara apa yang diliput sama Iya benar. ini ya, sama kepresidenan. Benar, Apa yang benar. terjadi sekarang ini? Iya.
lagi mau mendekati pemilu, betul. Oke Mbak, terus kamu dengan pekerjaan yang seperti itu udah punya suami kan? Alhamdulillah saya udah berkeluarga, anak 1 umur 3 tahun. Haha. Terus gimana tuh sama suami? Kan kalau Mbak Carita tadi suaminya mendukung. Pekerjaannya beda ya Mbak? Oh ya beda. Kalau kamu gimana Mbak? Oke. Jadi alhamdulillah suami saya itu memang satu profesi sama saya. Jadi memang sama-sama campers juga sih. Oh I see. Jadi memang seenggaknya udah tahu tuh garis besar kerjaan kita itu seperti apa. Memang harus overtime, terus kadang keluar kota itu memang harus berhari-hari, terus pernah nginep juga di kantor, terus shifting juga. Itu memang suami sudah memahami itu sih. Karena memang dari awal saya udah kayak memang udah tertata gitu sih, memang harus tertata. Jadi saya harus cari pasangan yang memang tahu profesi saya ini. Jadi saya nggak pengen ntar setelah menikah saya harus di stop pekerjaan, itu saya nggak mau sih. Emang kamu udah tahu kalau kamu ingin kerja di sinematografi? Memang dari kapan awal. kamu tahu? Pas waktu dari SMK juga sih, kurang lebih sama sih ceritanya sama Novita. Saya masuk di SMK Multimedia. Oke. Di situ memang udah ada pelajaran audio video kan, juga diajarin editing, terus grafik juga 3D, animasi dan lain-lain seperti itu. Terus saya memang waktu pas sekolah kan hiburannya cuma televisi doang tuh Mbak Dian. Terus saya penasaran, memang waktu itu saya ngeliat kru-kru Trans TV yang sering masuk-masuk di layar. Kok kayaknya keren banget sih ngeliat artis tiap hari, terus sama orang-orang penting kayak presiden, seperti itulah. Jadi itu saya memang tertarik dari awal. Terus setelah sekolah multimedia itu saya langsung cari sekolah profesi yang hanya 2 tahun, karena waktu itu saya ingin cepat-cepat ingin membantu ekonomi ibu saya sih waktu itu. Jadi saya pengen cepat-cepat kuliah, terus langsung cari kerja. Waktu itu memang nggak langsung kerja di CNN sih. Sebelum jadi camper CNN, saya sebelumnya jadi editor di televisi lokal Surabaya selama 2 tahun, editor news. Terus setelah itu saya nggak mau tuh berhenti sampai situ doang kan Mbak Dian. Ngerti kan kalau gaji di TV lokal itu seperti apa gitu? Enggak kan, sih, nggak ngerti. Iya, bercanda. Oke, ngerti. Terus waktu itu memang saya ingin juga adik saya itu jangan sampai nggak kuliah, gitu kan. Saya ingin membantu adik saya kuliah tuh Mbak Dian. Saya juga ingin membantu perekonomian ibu saya juga lebih bagus lah. Terus akhirnya saya memiliki keberanian tuh, saya harus tes ke net, ke tes ini, ke ini, terus akhirnya nyantolnya alhamdulillah dapatnya di CNN ini. Alhamdulillah ya. Dan waktu itu emang daftarnya memang bukan kamera person sih, tapi ke editor, soalnya memang ada basic di editor juga kan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba nama saya itu muncul jadi kamera person. Soalnya waktu itu memang pas lagi ditanya sama user itu, lu tahu nggak komposisi headroom atau looking room atau semuanya lah, angle atau komposisi gambar seperti itu. Saya jawab bisa, ternyata nama saya muncul jadi kamera person. Tapi memang sebelumnya kan saya udah belajar kan Mbak Dian, udah belajar mati-matian sih. Soalnya saya memang ingin cepat-cepat kerja, memang sesuai harus profesi saya itu sih. Jadi kamu memang sudah menata hidup kamu benar. dari awal. Saya mau bekerja seperti ini, artinya saya akan harus cari pasangan yang seperti ini supaya nanti tidak menjadi obstacle, tidak menjadi challenge, tantangan dalam mencapai karir saya. Benar. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan nih buat Mbak Mary dengan perjuangannya yang luar biasa sehingga bisa mendapatkan berkah ya Mbak. Alhamdulillah. Rasanya untuk menjadi sinematografer itu perjalanan yang sangat panjang karena saya harus belajar ngelewatin yang namanya jadi lighting man, yang namanya jadi first assistant, yang namanya jadi second assistant, atau bahkan jadi kamera operator. Orang pasti kayak emang bisa lari gitu, ngejar saingannya memang cowok semua gitu. Paling nggak mereka bisa melihat, bisa menghargai kita.